warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siwi Estiningrum dari kelas PGMIC Angkatan 2021 dengan NIM 2101031010116. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas UAS Bahasa Indonesia, yaitu pemilihan bahan ajar alternatif yang dapat menunjang pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi menulis dan berbicara kreatif pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Nah, langsung saja saya paparkan video wawancara yang saya lakukan dengan pendidik mengenai usulan bahan ajar alternatif yang dapat menunjang pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi menulis dan berbicara kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siwi Estiningrum dengan NIM 2101031010116. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru atau tenaga pendidik mengenai tugas UAS Bahasa Indonesia, yaitu kebutuhan bahan ajar alternatif untuk sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Langsung saja wawancara kita mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, kira-kira untuk bahan ajar alternatif yang dibutuhkan untuk pembelajaran khususnya bahasa Indonesia itu seperti apa ya Bu? Kalau di sini bahan ajar seperti LKS dan modul itu sudah biasa, Mbak. Jadi saran saya di sini kan ada program membuat mading, bisa dikaitkan dengan pembelajaran berbicara dan menulis kreatif. Mbak bisa membuat handout dengan menggunakan handout tersebut di dalamnya diisi dengan gambar, lalu di bawahnya ada kolom esai. Di situ siswa dapat menumpahkan atau menuliskan hasil kreativitasnya sehingga nanti dipilih yang terbaik. Nah, nanti hasil karya-karya anak yang terbaik itu bisa dibacakan di depan kelas atau saat acara apapun, dan hasilnya nanti ditembakkan di mading, Mbak, sebagai apresiasi hasil kreativitas mereka. Baik Ibu, nanti untuk contoh bahan ajar alternatifnya akan saya fotokan sesuai atau tidak dengan saran dari Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama, Mbak. Sekian wawancara yang saya lakukan terhadap tenaga pendidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan ataupun cara membuat dari bahan ajar yang telah disarankan oleh tenaga pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang KI/KD pada pembelajaran menulis dan berbicara kreatif. Nah, pembelajaran materi menulis dan berbicara kreatif ini diberikan kepada peserta didik kelas 5 semester 1. Nah, pada mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana kompetensi intinya yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama adalah menghayati pengetahuan tentang menulis dan berbicara kreatif pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, membiasakan sikap menggunakan bahasa Indonesia yang baku sebagai bentuk mencerminkan cinta terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pengetahuan tentang menulis dan berbicara kreatif. Dan yang keempat, mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kegiatan sehari-hari. Dari hasil wawancara yang saya lakukan pada pendidik mengenai bahan ajar alternatif yang dapat menunjang pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi menulis dan berbicara kreatif, yaitu dapat menggunakan handout. Nah, ini merupakan contoh handout yang saya buat.
Handout ini merupakan bahan ajar yang di dalamnya hanya memuat materi pokok saja. Nah, dalam penerapan handout yang saya buat ini, jika dikaitkan dengan pembelajaran menulis dan berbicara kreatif, saya menggunakan gambar sebagai kata kunci dalam setiap handout yang saya buat. Yang pertama adalah gambar flora dan fauna di Indonesia, yang kedua gambar pantai, dan yang ketiga gambar gunung. Nah, penggunaan handout ini sendiri dapat dilaksanakan dengan membagikan secara acak handout ini kepada peserta didik. Nah, peserta didik diminta untuk mengarang sebuah esai pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan gambar yang terdapat pada handout yang diterima. Nah, nantinya akan dipilih karangan mana yang terbaik. Hal ini merupakan bentuk dari penerapan materi menulis kreatif. Karangan yang terbaik akan dibacakan pada saat pembelajaran selanjutnya. Siswa yang mendapat karangan terbaik itu siswa yang membuat karangan terbaik itu akan membacakan karangan tersebut di depan teman-temannya. Nah, hal ini merupakan penerapan dari pembelajaran berbicara kreatif. Nah, berhubung dari sekolah mengadakan program yaitu menghias mading, maka karangan yang terbaik akan dipajang pada mading tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.